Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 5 Juni 2023. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur. Dan hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Bonifacius, Uskup dan Martir. Bonifacius atau Winfred lahir di Crediton, Inggris pada tahun 680. Sejak kecil, Bonifacius akrab dengan para misionaris karena mereka sering singgah ke rumahnya. Dari kisah-kisah para misionaris itu, Bonifacius tertarik untuk mengikuti jejak mereka. Setelah ia ditabiskan, Bonifacius ditugaskan di daerah-daerah sulit dan penuh konflik. Atas kesalehan hidupnya, ia diangkat menjadi uskup di Mainz pada tahun 722. Ketika Bonifacius ingin menerimakan sakramen Krisma di daerah Dokum, Frisia, Jerman, ia diserang oleh orang-orang kafir. Bonifacius menenangkan para pengikutnya, menenangkan umat dengan mengatakan, "Anak-anakku, janganlah kita berperang." Mereka mendengarkan uskup Bonifacius hingga akhirnya Bonifacius memberikan dirinya dan ia wafat sebagai martir pada tahun 754. Bonifacius dikenal sebagai perintis pewartaan Injil di Jerman dan dihormati sebagai pelindung negeri Jerman. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus, Engkaulah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari alam maut. Engkau mengasihi kami dan mencuci dosa kami dalam darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap. Lalu ia berangkat ke negeri lain. Karena sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang itu mereka bunuh. Dan masih banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia itulah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Wah, gini-gini, saya pernah jadi pembimbing rohani di salah satu panti loh. Panti asuhan ini mengurus anak-anak mulai dari bayi, mendidik mereka hingga kuliah sampai akhirnya mereka dapat mandiri. Dan belum lama, panti ini merayakan pesta perak hari jadinya. Wah, istimewa sekali. Terkadang miris mendengar ada bayi yang diletakkan di depan panti, ditelantarkan begitu saja oleh orang tua mereka. Namun, cara Tuhan istimewa yang dibuang dan ditelantarkan oleh dunia, tetapi Tuhan punya cara untuk mengirim tangan-tangan baik agar mereka mengalami kasih Tuhan dan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Kini, di antara mereka ada yang sudah menjadi orang hebat dan sudah mandiri. Wah, istimewa sekali. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita bermenung tentang makna batu penjuru atau the cornerstone. Batu penjuru adalah batu yang paling penting, yang merupakan batu pertama yang diletakkan dalam suatu fondasi untuk sebuah proyek bangunan. Begitu pentingnya, maka batu penjuru ini harus dipersiapkan dan ditempatkan secara tepat, baik bentuknya dan ukurannya, karena batu penjuru ini akan menjadi referensi untuk semua batu yang lain yang akan diletakkan. Yesus bersabda, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ia menyamakan dirinya dengan batu yang dibuang oleh para tukang, namun malah menjadi batu yang luar biasa, yakni batu penjuru. Inilah kritik yang hendak disampaikan Yesus kepada para imam kepala, kepada para ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua yang menolak dirinya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, bagi mereka yang tidak percaya akan Yesus, Yesus mungkin mereka samakan dengan batu sandungan. Sama halnya seperti para penggarap-penggarap kebun anggur yang gak tahu diri. Udah diberi pekerjaan, diberi lahan, tetapi tidak mau memberikan hasilnya. Namun mereka malah menjadikan Yesus sebagai batu sandungan. Namun mereka yang menjadikan Yesus sebagai batu sandungan pada akhirnya akan menyesal, sebab mereka membuang batu penjuru yang akan menghantar pada keselamatan. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.